Ya, oke. Selamat berjumpa kembali. Teman-teman, khususnya mahasiswa saya di program sarjana, di program studi informatika. Minggu ini adalah pertemuan atau minggu ketiga untuk pertemuan mata kuliah sistem operasi ya. Hanya saja di hari Kamis itu saya ada kendala tidak bisa masuk atau menemani pembelajaran secara offline. Oleh karena itu, sebagai pengganti, saya membuat rekaman ini sebagai pengganti kuliah di kelas. Jadi ini sama juga dengan untuk pengganti satu pertemuan, gitu ya. Baik, kita coba melanjutkan dulu. Jadi kita referensi yang kita pakai kemarin kan ada ini ya, buku dari Avi Silverchart, kemudian Peter Bergalvin dan Greg Gettin ini ya, operating sistem konsep edisi ke-9. Kita coba mempelajari sistem operasi berdasarkan buku atau referensi. Di mana di awal pertemuan dan pertemuan kedua kita sudah bahas pengantar maupun struktur daripada sistem operasi yang dimaksudkan. Jadi kita sudah lihat ya bahwa sistem operasi berperan sebagai eksekutor terhadap program-program aplikasi yang ada di dalam komputer kita. Itu salah satu tugas daripada sistem operasi. Tugas lain bahwa sistem operasi ini bertanggung jawab terhadap kemudahan pengguna dalam melaksanakan atau menggunakan komputer tentu saja ya. Baik, pertemuan ketiga kita coba lihat di bab ketiga yakni proses. Ya. Untuk mendalami materi teman-teman boleh mencari bukunya dan juga sekali lagi kita bisa download di sini untuk PowerPoint-nya. Boleh, silakan download saja. Langsung diklik ya. Itu nanti akan ada file seperti ini ya. Nah, kita akan coba memahami apa itu proses dalam sistem operasi lewat referensi yang kita acu ini. Saya coba presentasikan. Oh, ini bisa ya. Kenapa begini saya pikir. Ya, teman-teman bisa melihat. Saya printnya di sini ya. Besar ya. Kira-kira ya. Jadi di bab 3 ini sekali lagi kita bicara tentang proses. Apa itu proses? Bagaimana kita memahami dia? Mari kita sama-sama coba ikuti ya. Nah, kita ketahui bahwa ya sistem apa yang dilakukan oleh sistem operasi. Jadi ini dulu kira-kira yang akan dipelajari di subbab ini. Bab ini ya, kita akan mempelajari tentang ya proses konsep daripada proses itu. Kemudian kita lihat ada namanya proses scheduling. Kemudian kita lihat namanya ada operasi-operasi pada proses itu. Kemudian kita lihat interprocess communication. Ya. Kita lihat contohnya dan kita juga coba lihat bagaimana komunikasi di sistem yang berbasis client server. Seperti itu kira-kira cakupan di bab 3 ini. Ya harapannya setelah kita mempelajari daripada apa di bab ini kita tentu saja memahami lebih baik apa itu proses sampai kita coba bisa mendeskripsikan ya bagaimana itu komunikasi di sistem yang berbasis client server kira-kira begitu ya. Jadi fitur-fitur daripada proses, kemudian scheduling, kemudian bagaimana itu proses dibuat, di terminate dan lain sebagainya itu kita akan coba harapannya setelah kita mengikuti atau membaca slide ataupun referensi yang kita acu ini kita bisa memahami dengan baik apa-apa yang dimaksud dengan proses tadi, apa-apa ada punya fitur ya, kemudian bagaimana schedulingnya, bagaimana kreasinya ya, bagaimana di create gitu dan di terminate tentu saja ya. Sampai pada akhirnya kita juga bisa mendeskripsikan bagaimana komunikasi di sistem yang berbasis
client server. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, sebuah sistem operasi kan itu apa namanya ya? Ketika sistem operasi kita bicara tentang sistem operasi itu berarti kita bicara tentang bagaimana aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh CPU. Ya, tentu saja dalam hal ini sistem operasi dalam apa namanya dalam pengoperasiannya itu mengeksekusi banyak program, gitu ya. Nah, program yang sedang dieksekusi oleh sistem operasi maka dia disebut sebagai proses, ya. Jadi ketika kita bicara tentang proses, itu dia bersifat aktif, begitu ya. Jadi sebuah program, ya, barisan-barisan kode program ketika belum dieksekusi dia disebut sebagai program. Tetapi ketika program tadi dieksekusi atau dijalankan oleh CPU maka program tadi termasuk apa yang disebut sebagai proses. Jadi proses termasuk dalam aktivitas CPU pada suatu saat dipresentasikan itu termasuk juga apa yang beberapa apa namanya beberapa hal seperti hanya parameter kemudian variabel lokal yang ada di sana juga itu menjadi penting untuk kita lihat, ya. Jadi sebuah program kode program juga disebut sebagai test session, ya. Tapi setelah dia dieksekusi oleh CPU termasuk di dalamnya aktivitas seperti program counter, processor register, kemudian bagaimana dia parameter function yang juga berupa lokal variabel dan lain sebagainya, itu juga termasuk hal yang kita bicarakan tentang sebuah proses. Jadi kalau di sini definisi formalnya proses adalah ini, a program is execution. Ya, proses execution must progress in sequential fashion. Jadi maksudnya bahwa dalam proses nanti itu ada state, ada status yang pada satu satuan waktu itu proses itu mungkin saja berubah state. Bagaimana perubahan, apa saja perubahan dalam state nanti kita akan coba lihat bersama-sama. Nah, di sini kalau Anda lihat bahwa program is passive entity, ya. Jadi ketika program atau barisan kode itu berada disimpan dalam disk dalam bentuk executable file, maka dia disebut sebagai program, ya. Sehingga ya, kemudian kalau proses is aktif, jadi ketika program itu menjadi proses ketika di load, ya, ketika dieksekusi, ya, file tereksekusi di dalam memori. Oke, ya. Jadi ketika kita bicara proses, kita tidak bisa lepas daripada namanya memori, gitu ya. Jadi kita bicara juga tentang karena setiap proses yang akan dieksekusi, ya, ini harus tadi itu, ya, program harus di load dulu ke namanya memori. Execution program, jadi bagaimana program itu dimulai atau dieksekusi, itu dimulai dengan misalnya kalau menggunakan graphical user interface seperti ini dengan misalnya mouse click. Ketika kita klik 2 kali begitu di sebuah soket atau hal dalam sebuah program, maka dia akan mulai menjalankan eksekusi program tersebut. Itu kalau yang pakai GUI. Kalau yang pakai command entry juga ketika kita menuliskan command line di sebuah terminal, kemudian kita enter juga, di saat itulah eksekusi terhadap program dilakukan, ya. Di dalam implementasi secara teknis, sebuah program boleh saja terdiri dari beberapa proses. Ini juga menjadi penting untuk kita sama-sama lihat. Jadi proses di memori itu apa saja di sini tadi, ya. Jadi kalau di proses memori
seperti ini ada ini katakan memori dengan ukuran tertentu 0 sampai sekian, bahwa di setiap alamat memori tersebut sudah dipetakan, sudah memiliki tugas masing-masing, di mana sebuah sebuah komponen-komponen daripada pendukung proses tadi itu dicatat di memori. Nah, bagaimana proses pencatatannya, apa lebih detail dikenal di sana, nanti kita akan coba lihat bersama-sama di slide berikutnya. Nah, ini dia yang saya sampaikan tadi, bahwa proses tersebut, ya, sebuah proses sifatnya itu dinamis. Kenapa dinamis? Karena proses ini memiliki state, ya, yang menggambarkan aktivitasnya dalam satu satuan waktu, begitu ya. Jadi di waktu tertentu proses itu berada di state mana. Nah, ini nanti kita lihat. Jadi ada 5 proses di sini, ya. Ada new, ya, new itu artinya bahwa proses itu baru saja dibuat, ya. Kemudian running itu artinya bahwa proses itu sedang dieksekusi, ya. Kemudian ada state waiting, di mana proses sedang menunggu, ya, menunggu event, ya. Misalnya ada interupsi daripada input output, ya. Misalnya dia butuh parameter tertentu untuk melanjutkan daripada proses tersebut, maka dia waiting di sana statusnya atau state-nya, ya. Kemudian ada namanya ready. Nah, ini yang paling pentingnya. Jadi ready ini adalah suatu proses sedang menunggu untuk dieksekusi oleh CPU, ya. Berbeda dengan di waiting tadi, ready ini menunggu karena mungkin saja CPU masih dalam eksekusi proses lain, ya. Jadi karena CPU-nya itu terbatas, maka atau resource terbatas, boleh saja proses tadi sudah berada di ready, ya, sudah ready untuk siap dilakukan. Biasanya ini ada istilah namanya ready queue, ada antrian atau ada urutan di state sana. Jadi sudah ada antriannya, begitu ya. Kapan proses tersebut akan dieksekusi oleh CPU. Kemudian yang terakhir ada terminate, ya. Jadi terminate itu proses setelah selesai dieksekusi. Jadi terhadap sebuah proses, ya, teman-teman mahasiswa, ada 5 state ini yang selalu ada dilaporkan kepada sistem operasi, atau sistem operasi selalu mengupdate, gitu ya, bahwa proses sekarang ini sedang apa statusnya ini, state-nya sedang berada di mana ini, apakah sudah selesai, apakah baru dibuat, dan sebagainya. Nah, gambarannya kita bisa lihat detail seperti ini, ya. Ini adalah detail bagaimana diagram proses state itu berada. Jadi kalau Anda lihat di gambar yang disajikan di sana, kalau Anda lihat, ya, proses dari waiting ini, ya, dari waiting ini tidak pernah langsung pindah ke running, gitu ya, di sini. Tidak pernah ada waiting ini langsung ke running, tetapi dia harus berada dulu ke ready terlebih dahulu. Nanti kalau sudah ready baru di running kembali, ya. Semua state tersebut dilakukan oleh CPU, ya. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa setiap proses yang kita coba atau dieksekusi oleh sistem operasi tadi, sekali lagi memiliki 5 kemungkinan state-nya, ya. Ada new, ya, kemudian new itu akan, kalau sudah baru saja dibuat prosesnya, maka akan dimasukkan ke ready, dan ready ini kalau sudah siap akan di running. Nah, kalau running ada 3 kemungkinan yang akan terjadi setelah running. Kemungkinan pertama akan ada interupsi dia berarti harus kembali lagi ke ready queue, ya, atau dia menunggu event input output, ya, sehingga dia diserahkan lagi kepada atau statusnya berubah menjadi waiting, kemudian kembali ke ready untuk selanjutnya siap lagi dieksekusi, atau menunggu CPU kapan waktu dia untuk dieksekusi. Dan yang terakhir, bahwa ketika dia sudah selesai maka dia di-terminate, ya, kira-kira begitu, ya. Nah, untuk pertanyaan sekarang, di mana state tadi itu direpresentasikan dalam sebuah sistem operasi itu di mana? Nah, setiap proses, ya, direpresentasikan dalam sistem operasi itu oleh namanya proses control block, ya, atau disebut dengan PCB. Ya.
PCB ini disimpan di memori dan mengandung informasi mengandung beberapa informasi seperti namanya proses state. Tadi itu apakah dia running gitu ya, dia waiting ataupun dia di terminate dan lain sebagainya. Ada 5 kemungkinan tadi. Kemudian yang kedua ada namanya program counter. Nah, program counter ini mengidentifikasi gitu ya alamat instruksi berikutnya yang harus dieksekusi oleh PCB ini gitu. Jadi ada dalam PCB ini ada beberapa informasi yang terkandung di dalamnya ya. Jadi sekali lagi bahwa setiap proses dalam sistem operasi itu direpresentasikan oleh namanya proses control block, di mana dalam proses control block tersebut ya teman-teman sudah tercatat gitu ya, kira-kira begitu ya, sudah tercatat proses state-nya seperti apa, program counter, kemudian CPU registernya, kemudian CPU scheduling-nya ya. Di mana CPU scheduling ini yaitu informasi mengenai proses prioritas. Ya, pointer itu ke scheduling yang mana begitu yang akan dilakukan ya, penjadwalannya di mana ya. Sekali lagi kan tugas sistem operasi sekali lagi memastikan bahwa ya, proses yang akan dieksekusi itu memiliki atau dilayani dengan baik atau terlayani dengan baik sesuai dengan resource komputer yang dimiliki tentu saja ya. Apalagi selain CPU scheduling ada juga yang namanya memory management information. Ya, kemudian ada juga accounting information. Ya, ini accounting information ini akan memberikan informasi mengenai misalnya di sini ya jumlah CPU-nya, ya, kemudian jumlah prosesnya, ya, jumlah akun dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang terakhir ada informasi tentang IO input output status. Ya, apa saja? Misalnya ini informasi device ya, daftar device gitu ya, daftar device yang dialokasikan ke proses ya, gitu kira-kira. Misalnya juga list untuk pada proses membaca file itu juga di sana ya. Jadi teman-teman sekali lagi bahwa proses ya, setiap proses di dalam sebuah sistem operasi itu operating system itu direpresentasikan ya dalam bentuk proses control block, di mana proses control block ini sekali lagi dia akan memberikan ya informasi-informasi berkenaan dengan proses state ya, program counter, CPU register, CPU scheduling information, memory management, accounting information dan juga status daripada input output ya. Ini adalah contoh bagaimana representasi proses dalam bentuk PCB yang dimaksudkan ya, seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang kan kalau teman-teman lihat pertanyaannya sekarang adalah kapan PCB ya, kapan proses control block ini diupdate, misalnya state-nya kapan diupdate gitu ya. Jadi kalau kita lihat di slide selanjutnya bahwa proses update daripada proses control block ini atau PCB ini diupdate pada saat terjadi namanya context switching. Ada pertukaran ada konteks switching ya, pertukaran konteks ya. Ya, konteks switching terjadi ketika adanya apa? Ya, ketika terjadi namanya misalnya di sini adalah interupsi ya. Jadi ada interupsi di ini proses pertama ya. Kemudian diinterupsi, maka di sini Anda lihat save state into PCB 01. Jadi sekali lagi bahwa ketika terjadi perubahan pada sebuah proses, maka sekali lagi bagaimana perubahan yang dimasukkan? Misalnya salah satu contohnya terjadi interupsi ya, di proses yang sedang dieksekusi, maka PCB 0 ya dalam hal ini state-nya akan
apa namanya akan diupdate kembali gitu. Nah, begitu juga Anda lihat di sini ya ketika terjadi konteks switching ya, ketika terjadi switch pertukaran dari apa namanya mode user ke mode kernel, teman-teman bisa lihat di sini ya akan terjadi update terhadap proses control block yang dimaksudkan gitu ya. Ya, jadi ini masih proses eksekusi, tiba-tiba di sini diinterupsi oleh katakan ya boleh saja oleh keperluan apa namanya input output ya di situ, maka terjadilah proses update terhadap apa namanya terhadap proses control block. Oke, ini video pertama ya. Jadi video pertama ini saya akan lanjutkan di video-video selanjutnya. Di video pertama ini teman-teman kita sudah lihat bagaimana proses itu dalam sebuah sistem informasi. Jadi sebuah kode program ketika dieksekusi oleh CPU berubah status menjadi proses. Oke, nah proses ini bagaimana dia punya representasi di dalam sebuah sistem operasi. Nah, proses itu direpresentasikan dalam bentuk proses kontrol blok gini. Di mana dalam CPU dalam proses kontrol blok tadi sebuah proses tadi akan PCB ya, proses kontrol blok tadi akan menyimpan beberapa informasi yang berkenaan dengan proses itu. Nah, kapan PCB ini diupdate? Ya, PCB diupdate ketika terjadi pertukaran ya. Di sini Anda lihat ya, ketika proses 0 itu sedang dieksekusi, kemudian tiba-tiba dia diinterupsi, maka di sela ini teman-teman semua ini di proses 1 ini masih idle atau istirahat. Nah, ketika perubahan dari eksekusi ke istirahat ini, maka dilakukan update terhadap sebuah proses di mana di PCB ya, gitu ya. Begitu kira-kira. Misalnya di sini yang diupdate adalah state. Oh, state-nya sekarang sedang waiting atau sudah di ready queue dan lain sebagainya. Ya. Sekali lagi demikian ya untuk video pertama. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Terima kasih. Selamat belajar.